Langit pagi di pinggiran kota tampak cerah. Udara masih segar, aroma tanah basah dari sisa hujan semalam menyapa jalanan yang mulai ramai. Suara motor bersahutan, klakson becat, teriakan pedagang sayur. Semua berpadu menciptakan harmoni khas kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, coba komen dari mana saja kota asal kalian. Jangan lupa tombol like dan subscribe ya sahabatku. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang perempuan muda melintas di atas motor bebek tua. Namanya Rara, 25 tahun, perempuan sederhana yang hidupnya penuh warna. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tanpa makeup, dan pakaiannya cuma daster bermotif bunga yang jadi andalan tiap pagi. Bagi Rara, daster bukan sekadar pakaian rumah. Itu sudah jadi seragam tempur setiap kali dia pergi belanja, antar makanan ke pelanggan, atau sekadar jalan-jalan cari udara segar. Pagi itu, Rara sedang dalam perjalanan ke pasar kecil di ujung kampung. Tapi matanya sempat teralihkan ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan toko bahan bangunan. Dari dalamnya keluar seorang pria tampan, berjas rapi, beraroma mahal, jelas bukan orang kampung. Rara menoleh sekilas sambil tetap memegang stang motor. Ya ampun, ganteng banget, gumamnya pelan. Pria itu terlihat sibuk menerima telepon. Wajahnya serius tapi tenang. Ada aura percaya diri yang bikin jantung Rara berdetak sedikit lebih cepat. Motor Rara sempat hampir oleng karena terlalu lama melirik. Untung dia cepat menyeimbangkan diri. Duh, Rar, fokus dong. Jangan sampai jatuh cuma gara-gara cowok ganteng. Katanya menegur diri sendiri sambil nyengir. Meski begitu, sosok pria itu terlanjur menempel di kepalanya. Sejak pagi itu, Rara merasa seperti baru menonton trailer film yang belum selesai. Dia ingin tahu siapa pria itu. Beberapa hari kemudian, setelah beres antar pesanan makanan, Rara memutuskan mampir di kafe sederhana di pinggir jalan. Kafe itu kecil, kursinya dari kayu, atapnya seng, tapi kopi dan suasananya selalu menenangkan. Rara duduk di pojok, menyeruput kopi hitam kesukaannya. Tapi pandangannya mendadak berhenti di pintu kafe. Masuklah pria yang sama pria dari mobil mewah itu. Kali ini dia tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih dan celana jeans, tapi tetap terlihat berkelas. Rara langsung kaget. Serius? Dia di sini lagi? Bisiknya. Pria itu duduk tak jauh dari meja Rara, menatap layar laptop sambil menyeruput kopi. Ada sesuatu yang berbeda dari orang mahalnya, kali ini lebih santai, lebih manusiawi. Entah bagaimana, Rara memberanikan diri untuk menyapa. Mas, ini sendirian? Tanyanya gugup. Pria itu menoleh, tersenyum kecil. Iya, sendirian. Kamu juga? Iya. Hehe, iseng aja nongkrong di sini, jawab Rara cepat. Mereka pun mengobrol singkat. Nama pria itu Arga, 29 tahun, pengusaha muda yang sedang membangun proyek properti di daerah situ. Ia ramah, tidak sombong, dan malah terlihat menikmati obrolan sederhana dengan Rara. Mereka tertawa kecil saat Rara menceritakan betapa lucunya pelanggan yang minta diantar nasi uduk jam 11 malam. Arga tampak terpesona oleh kejujuran dan keluguan Rara. Waktu berjalan cepat, dan saat Arga pamit, ia menatap Rara dengan senyum hangat. Mungkin kita bisa ngopi bareng lagi, ya, katanya. Rara mengangguk pelan. Boleh. Asal nggak keberatan sama dasterku yang legendaris, candanya. Beberapa hari kemudian, Arga benar-benar menepati janji. Mereka bertemu lagi, kali ini di tepi kali kecil tak jauh dari kafe. Suasananya tenang, angin sore berhembus pelan, sinar matahari memantul di permukaan air. Mereka duduk berdampingan di batu besar. Rara membawa 2 gelas es teh dari warung dekat situ. Biar nggak haus ngobrolnya, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Arga tersenyum. Kamu selalu punya cara bikin hal sederhana jadi berkesan. Rara nyengir malu. Biasa aja. Mas, aku kan cuma orang biasa. Justru itu yang aku suka, kata Arga pelan. Kamu nggak pura-pura. Rara terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Ia belum pernah mendengar pujian seperti itu dari siapapun. Obrolan mereka sore itu mengalir begitu saja dari cerita masa kecil, cita-cita, sampai ke hal-hal receh seperti kenapa mie instan selalu lebih enak dimakan pas hujan. Di akhir sore,
Mereka tertawa lepas, menikmati keindahan yang sederhana tapi hangat. Rara merasa hidupnya mulai berubah bukan karena Arga kaya, tapi karena dia merasa dihargai apa adanya. Hari berikutnya, Arga tiba-tiba datang ke tempat Rara biasa mangkal. "Rara, kamu sibuk gak hari ini?" "Lumayan, tapi kalau kamu mau nembeng ojol, bisalah aku prioritasin," jawabnya bercanda. Arga tertawa. "Ya udah, sekalian aja. Aku mau keliling lihat proyek di daerah sebelah. Kamu anterin, ya?" Rara sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ia mengenakan helm, Arga duduk di belakang. Begitu motor mulai jalan, angin sore menerpa wajah mereka. "Mas, jangan lupa bayar nanti. Tarif ojol mahal loh kalau customernya ganteng," kata Rara sambil tertawa. "Wah, kalau gitu aku kasih tip double," balas Arga. Perjalanan itu jadi momen tak terlupakan. Mereka menyusuri jalan kecil di antara sawah, bercanda sepanjang jalan. Arga tampak nyaman tidak seperti pria kaya yang biasa dilihat Rara di TV. Di tengah perjalanan, Arga memegang pundak Rara pelan. "Rara, makasih ya. Rasanya udah lama aku nggak senyaman ini." Rara cuma tersenyum, tapi di dalam hatinya, kalimat itu berputar terus. Waktu berjalan cepat. Sejak saat itu, Rara memutuskan mendaftar jadi pengemudi ojek online sungguhan. Bukan hanya karena butuh uang tambahan, tapi juga diam-diam ia berharap bisa bertemu Arga lebih sering. Pagi-pagi ia sudah siap di pangkalan kecil dekat minimarket. Jaket hijau kebanggaan ojol ia kenakan dengan bangga. Motor tuanya dicuci kinclong, helm disemprot pewangi, senyumnya semangat. "Rara, tumben pagi-pagi udah standby," celetuk teman ojolnya. "Hehe, semangat kerja aja. Siapa tahu dapat penumpang spesial," jawab Rara sambil nyengir. Tak lama kemudian, notifikasi bunyi ada order masuk. Nama pelanggan, Arga. Rara kaget setengah mati. "Serius ini?" gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung konfirmasi. Beberapa menit kemudian, ia tiba di lokasi penjemputan. Dan benar Arga berdiri di pinggir jalan, menatapnya sambil tersenyum. "Wah, ojol favoritku datang juga," katanya. Rara tertawa gugup. "Masnya sengaja ya order aku?" "Mungkin, atau mungkin juga semesta yang ngatur," jawab Arga tenang. Mereka pun berangkat. Kali ini suasananya berbeda, lebih akrab, lebih hangat. Saat motor berhenti di taman kecil, Arga turun dan berkata, "Rara, aku mau ngomong sesuatu." Rara menatapnya dengan bingung. "Aku udah lama nyari orang yang bisa bikin aku ngerasa hidup, bukan cuma sukses. Dan tiap aku sama kamu, aku ngerasa itu." Rara terdiam. "Rara, aku nggak peduli kamu ojol, pakai daster, atau tinggal di mana. Aku cuma tahu, aku jatuh cinta sama kamu." Air mata Rara menetes pelan. Ia nggak menyangka hidupnya bisa berbelok seperti ini. Dari gadis sederhana, kini hatinya dipilih pria yang dulu hanya bisa ia kagumi dari jauh. Rara tersenyum, menatap Arga dengan mata berbinar. "Kalau gitu, siap nggak jadi penumpang tetapku, Mas?" Arga tertawa. "Selamanya, kalau kamu mau." Mereka tertawa bersama, di bawah langit senja yang mulai berubah jingga. Motor tua Rara menjadi saksi cinta yang lahir dari kesederhanaan, tapi terasa begitu nyata. Beberapa bulan kemudian, Rara masih jadi ojol, tapi kini bukan karena terpaksa. Ia menikmati pekerjaannya, merasa bebas dan bahagia. Arga sering menemaninya keliling, bahkan kadang ikut antar pesanan. Orang-orang di sekitar mereka sering berkomentar heran. Ngapain cowok kaya-kayak dia mau-maunya bonceng motor butut? Tapi Arga cuma tersenyum. "Karena di motor itu, aku nemuin orang yang bikin hidupku berarti." Rara menatapnya dari kaca spion. Senyum kecil terukir di wajahnya. Cinta mereka sederhana, tapi nyata. Bukan dari status, bukan dari harta, tapi dari ketulusan yang lahir di jalanan di antara debu, tawa, dan secangkir kopi sederhana. Dan di setiap perjalanan yang mereka tempuh, Rara tahu satu hal pasti, terkadang cinta sejati datang bukan saat kamu sedang mencari, tapi saat kamu rela jadi siapapun, demi bertemu orang yang kamu percaya bisa membuat hidupmu lebih berwarna.